Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Dwi Oktaviandra dengan NPM C1C02158. Saya akan menjelaskan tentang kutipan. Yang pertama yaitu pengertian kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah mengutip atau menulis kembali kata-kata atau kalimat yang telah dipaparkan oleh orang lain. Kutipan adalah pengulangan satu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama ketika ekspresi yang dikutip itu terkenal atau secara tersurat, dihubungkan dengan kutipan ke sumber yang asli, dan ditandai oleh tanda kutip. Sebuah kutipan juga dapat merujuk pada penggunaan berulang bentuk ekspresi lain, terutama bagian dari karya seni, unsur-unsur sebuah lukisan, adegan dari film, atau bagian dari suatu komposisi musik. Tujuan dari kutipan antara lain: 1. Sebagai pendukung argumen ataupun juga analisis penulis. 2. Sebagai landasan teori dalam mengemukakan pemikiran atau tulisan kita. 3. Sebagai penjelasan. 4. Sebagai penguat dalam argumen atau pendapat yang dikemukakan. Fungsi kutipan. Fungsi kutipan terdiri atas 1. Untuk menjunjung fakta, konsep, gagasan, atau untuk memberikan informasi tentang sumber data, gagasan, dan lain-lain yang relevan. 2. Untuk memberikan penjelasan penambahan tentang suatu masalah yang dikemukakan dalam teks, atau untuk menjelaskan definisi istilah secara cermat. Syarat-syarat mengutip. Berikut ini adalah syarat-syarat untuk membuat kutipan. 1. Kutipan langsung terdiri dari 4 baris atau kurang. A. Kutipan dimasukkan ke dalam teks. B. Kutipan diletakkan dalam tanda petik. C. Kutipan diawali dengan huruf kapital. D. Kutipan ditulis 2 spasi sama dengan jarak teks lainnya. E. Identitas pengarang, tahun terbit, dan halaman buku dapat diletakkan di awal atau di akhir kutipan. 2. Kutipan langsung terdiri dari 5 baris atau lebih. A. Kutipan dipisahkan dari teks. B. Kutipan diketik 1 spasi. C. Kutipan tidak diletakkan dalam tanda kutip. D. Kutipan masuk atau menjorok ke dalam 5-7 ketukan. E. Jarak kutipan dengan teks 2 spasi. F. Identitas pengarang, tahun terbit, dan halaman buku dapat diletakkan di awal atau di akhir kutipan. Catatan-catatan kutipan langsung baik yang terdiri dari 4 baris atau kurang maupun yang terdiri dari 5 baris atau lebih tidak dilakukan perubahan, baik dari segi bentuk maupun isinya. 3. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung diketik 2 spasi. Kutipan tidak langsung tidak diletakkan dalam tanda petik. Identitas pengarang, tahun terbit, dan halaman buku dapat diletakkan di awal atau di akhir kutipan. Kutipan tidak langsung sudah bukan yang aslinya atau sudah merupakan kalimat Anda sendiri, tetapi berdasarkan kutipan. Prinsip dasar mengutip. Penulis tidak bisa sembarang mengutip sebuah kalimat dari karya tulis lain. Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh penulis, yaitu 1. Jangan mengubah kata-kata. Penulis tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik penulis dari kalimat aslinya ketika membuat kutipan langsung. Jika penulis ingin mengubah teknik penulis kalimat yang dikutip, penulis bisa memberi keterangan bahwa ada perubahan dalam kalimat tersebut dan ditulis dengan huruf miring. 2. Jangan memperbaiki kesalahan. Jika kalimat yang dikutip terdapat kejanggalan atau kesalahan, penulis tidak boleh memperbaikinya, termasuk kutipan dari pendapat ahli, informasi peneliti atau teori tertentu, meskipun kesalahan itu dalam hal ketatabahasan atau persoalan lain dalam naskah. Penulis tetap tidak boleh memperbaikinya. Penulis bisa memperbaikinya jika memang diperkenankan atau perbaikan bisa disertakan dalam bentuk catatan. Anda bisa membuat catatan kaki atau kalimat perbaikan dalam tanda kurung setelah kalimat aslinya. Ketiga, jangan menghilangkan kalimat tertentu. Saat mengutip sebuah kalimat dari karya tulis lain, penulis tidak boleh menghilangkan kata atau kalimat tertentu, sehingga menyebabkan perubahan makna, termasuk kutipan pendapat dari ahli. Jenis-jenis kutipan. Kutipan sendiri terdapat 2 macam kutipan, yakni kutipan langsung serta juga kutipan tidak langsung. Kutipan langsung
Kutipan langsung merupakan suatu penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara menulis kembali pikiran atau pendapat, ide, atau gagasan orang lain yang sama persis dengan aslinya. Atau juga dapat dikatakan bahwa penulis secara langsung menggunakan teknik copas, tanpa adanya pengubahan dari kalimat aslinya. Prinsip dasar pada kutipan langsung adalah mengutip sumber bacaan dengan secara langsung dilakukan sama persis seperti yang dituliskan yang terdapat dalam sumber. Artinya tidak menambah ataupun juga mengurangi. Jika kata, kalimat, atau paragraf tidak dicetak miring ataupun dicetak tebal, mengutip tidak boleh mencetak miring atau mencetak tebal pada saat mengutip. Di bawah ini merupakan ciri-ciri dari kutipan langsung diantaranya sebagai berikut. Tidak mengalami perubahan terhadap teks yang dikutip, menggunakan titik 3 berspasi, jika terdapat bagian kata-kata dari kutipan yang dihilangkan. C. Menggunakan titik apabila terdapat kesalahan dalam teks aslinya. Contoh, hal itu memiliki maka yang ambigu. Menambahkan sumber kutipan dengan menggunakan sistem apa, MLA, ataupun juga sistem yang berlaku lainnya. Macam jenis kutipan langsung tersebut dibedakan lagi menjadi dua, yakni kutipan langsung panjang serta kutipan langsung pendek. Di bawah ini merupakan penjelasannya. 1. Kutipan langsung panjang atau block quote. Di bawah ini merupakan syarat kutipan langsung panjang. Di antaranya sebagai berikut. A. Apostyle, American Psychology Association, yaitu apabila panjang kalimat yang penulis kutipan melebihi 40 kata. B. MLA Style, Modern Language Association, yaitu apabila panjang kalimat yang penulis kutip melebihi 4 baris. C. Apabila si penulis mengutip sumber bacaan itu berjumlah 4 baris atau lebih. Teks yang diketik pada alinea baru. Terdapat ciri-ciri dalam kutipan langsung panjang, di antaranya sebagai berikut. A. Dipisahkan dari teks dengan menggunakan spasi, lebih dari teks. B. Diberi jarak rapat antar baris dalam kutipan. C. Boleh diapit tanda kutip, boleh juga tidak. 2. Kutipan langsung pendek. Adapun penulis mengutip sebuah sumber bacaan yang berjumlah kurang dari 4 baris, teks yang dikutip tersebut dimasukkan menjadi bagian dalam tulisannya serta juga sebagai kelanjutan tubuh tulisan dengan mempergunakan tanda kutipan berupa koma 2 di bagian atas serta juga koma 2 di bagian atas kalimat yang dikutip. Kutipan langsung pendek tersebut ditulis menjadi satu di dalam sebuah paragraf karya tulis. Tanda petik tersebut memisahkan di antara kalimat kutipan dengan kalimat penulis. Sumber kutipan tersebut ditulis dekat dengan kalimat kutipan. Di bawah ini merupakan ciri-ciri kutipan langsung pendek. Pertama, terintegrasi langsung dengan teks. 2. Berjarak antar baris yang sama dengan teks. Ketiga, diapit dengan tanda kutip. Keempat, tidak lebih dari 4 baris. Di bawah ini merupakan beberapa contoh dari kutipan langsung. 1. Argumentasi merupakan suatu bentuk retorika yang berusaha untuk dapat mempengaruhi sikap serta juga pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Kerak 1983. 3. Selanjutnya yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengambil pikiran, ide, gagasan, pendapat orang lain kemudian menyampaikan dalam sebuah karya penulis itu dengan kalimatnya sendiri sesuai dengan pemahamannya pada kutipan tersebut. Di bawah ini merupakan ciri-ciri kutipan tidak langsung, di antaranya sebagai berikut. Mengalami perubahan kalimat pada teks yang dikutip, tidak adanya suatu perubahan ide, pikiran, dan pendapat orang yang dikutip, disampaikan sesuai pemahaman penulis terhadap teori yang dikutip. Diakhiri dengan nomor kutipan tanda petik 2. Di bawah ini merupakan contohnya. Seperti dikemukakan oleh Gloris Kerab 1983, kalau argumentasi itu pada dasarnya tulisan yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi keyakinan para pembaca, supaya yakin akan pendapat penulis, bahkan juga mau melakukan apa yang dikatakan oleh penulis. Selanjutnya yaitu sumber kutipan. Sumber kutipan adalah penulisan asal-usul kutipan secara singkat dalam teks karya tulis yang paling dekat dengan kutipan. Sumber kutipan dilakukan dengan cara 1. Apostyle edisi ke-6. Sumber kutipan nama belakang atau keluarga penulis atau pengarang dan tahun dari sumber kutipan. Jika kutipan langsung maka wajib ditambahkan nomor halaman.
Jika nomor halaman tidak ada, maka bisa digantikan dengan chapter atau paragraf keberapa. 2. MLA Style edisi ke-7. Sumber kutipan yang dicantumkan dalam teks tulisan ilmiah Anda secara umum formatnya adalah author dan page. Author merupakan penulis atau pengarang, sedangkan page adalah halaman. Nama penulis yang dicantumkan di dalam teks kutipan hanya nama keluarga atau nama belakang. Teknik mengutip. Beberapa cara teknik mengutip kutipan langsung dan tidak langsung, diantaranya sebagai berikut. 1. Kutipan langsung. Kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris, yaitu kutipan diintegrasikan dengan teks, jarak antar baris kutipan 2 spasi, kutipan diapit dengan tanda kutip. Sudah kutipan selesai, langsung di belakang yang dikutip dalam tanda kurung ditulis sumber dari mana kutipan itu diambil, dengan menulis nama singkat atau nama keluarga pengarang atau tahun terbit dan nomor halaman tempat kutipan itu diambil. Kutipan langsung yang terdiri dari lebih dari 4 baris. Kutipan dipisahkan dari teks sejarak 3 spasi, jarak antar kutipan 1 spasi, kutipan dimasukkan 5-7 ketukan sesuai dengan alinea teks pengarang atau pengutip. Bila kutipan dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama kutipan dimasukkan lagi 5-7 ketukan. Kutipan diapit oleh tanda kutip atau diapit tanda kutip. Di belakang kutipan diberi sumber kutipan. Selanjutnya, kutipan tidak langsung. Kutipan diintegrasikan dengan teks, jarak antar baris kutipan spasi rangkap, kutipan tidak diapit tanda kutip. Sesudah selesai diberi sumber kutipan. Itulah penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.